Al-Habsyi dari kota Surabaya. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad wa ja'ala khayra wasiqatin ilayhi huwa sayyidina Muhammad wa amarna an nukthira as-salata wa taslima ala sayyidina Muhammad ووعدنا بنيل الشفاعة يوم القيامة من سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد, yang saya hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajah, Al-Habib Salam bin Hashim Al-Idrus, dan saudara beliau Al-Habib Ahmad Sofyan bin Hashim Al-Idrus, Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Idrus, Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Idrus, Al-Habib Alawi bin Abdurrahman Al-Idrus, dan beserta segenap keluarga besar yang dihauli, yaitu Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Idrus dan keluarga besar Al-Habib Ahmad Al-Idrus. Yang saya hormati para guru agama, segenap aparatur pemerintah yang hadir baik sipil maupun TNI Polri, terutama Bapak anggota Dewan kita, Bapak Adi, para tokoh masyarakat, para syarifah, hadirin hadirat yang kita semuanya insya Allah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Agak karebat. Alhamdulillah madejeng. Saya tahunya cuma itu sama Matindro sama Mandre. Panggilan dari umi saya yang paling menyenangkan itu Mandre Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi Habib Sofyan bilang mengenai haul, saya bilang dibahas besok aja pas waktu haul. Saya sudah janji malam ini akan membahas bagaimana membangun kerinduan kepada junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memiliki kerinduan kepada beliau, maka kita adalah manusia yang paling bahagia di dunia. Tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan bisa memandang wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat mereka bilang, ya Rasulullah, kita hidup di zamanmu ini enak ya Rasulullah, bisa langsung datang kepadamu memandang wajahmu. Ayo mohon kepada Allah kita hidup selamanya nggak mati-mati, karena sangat nikmat memandang wajahmu ya Rasulullah, karena wajahnya sangat indah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau mengatakan, "Lau kanat Suhaibatu Yusuf," seandainya wanita-wanita yang memandang Nabi Allah Yusuf, mereka memandang Nabi Muhammad, jangankan memotong jari, memotong jantung nggak kerasa. Motong jantung nggak kerasa karena sangat tampangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa ajmalu minka, sampai-sampai seorang sahabat yang bernama Hasan bin Thabit, termasuk salah satu munsyidnya Nabi. Nabi itu punya munsyidin. Sayyidina Hasan bin Thabit, Sayyidina Abdullah bin Rawaha, Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, itu para munsyidinnya Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan bin Thabit memuji Nabi di hadapan Nabi, diam Nabi. Bukannya Nabi katanya orang Makassar makan puji, bukan. Bukannya Nabi ingin dipuji, bukan. Tapi Nabi takut kalau Nabi melarang, justru Nabi akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ain wa ahsanu minka lam talid nisa'u wulidta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Lebih tampan darimu ya Rasulullah, tidak pernah dipandang oleh mata manapun. Tidak ada yang lebih tampan dari Nabi Muhammad. Wa ahsanu minka, lebih indah darimu ya Rasulullah, lam talidin nisa'u. Rasulullah itu tidak tinggi, tidak pendek, tapi duduk sama siapapun beliau lebih tinggi. Inilah termasuk mukjizat Nabi Muhammad. Tangan beliau di luar peperangan lebih lembut dari bayi. Lebih lembut dari bayi. Sayyidina Anas bin Malik beliau mengatakan, aku tidak pernah menyalami tangan yang lebih lembut dari bayi kecuali tangannya Nabi Muhammad SAW. Tapi di peperangan tidak ada tangan yang lebih keras dari tangan Nabi Muhammad SAW. Saya hormati Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi dari Bontang, Masya Allah. Saya pernah ke hall abah beliau di Bontang. Nah, Nabi itu sangat indah. Semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki indah Nabi Muhammad SAW. Karena Allah itu menciptakan keindahan bagaikan satu bulatan. Separuh keindahan untuk Nabi Muhammad, seperempatnya untuk Nabi Yusuf, sisanya seperempat bagi-bagi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kita ini termasuk seperempat, dibagi-bagi sama Allah. Jadi indahnya luar biasa Nabi Muhammad. Tapi As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Beliau mengatakan keindahan Nabi yang ditampakkan oleh Allah di dunia ini hanya 1 dari 10. Kadang-kadang ada orang kalau memandang ini berapa? 8. Oh, 8 itu sudah bagus, betul. Ini berapa? 9. Padahal cuma manusia biasa yang keindahannya hanya termasuk dari 1/4 tadi. Keindahan Nabi yang dinampakkan oleh Allah di dunia hanya 1 dari 10. Seandainya semua keindahan Nabi dinampakkan oleh Allah di dunia, tidak ada satu makhluk pun yang bisa beranjak dari Nabi Muhammad. Saking indahnya Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Engkau diciptakan oleh Allah, enggak ada kekurangannya sama sekali, enggak ada aibnya sama sekali. Orang tampan sekarang masih ada aibnya. Betul. Minimal bau, bangun tidur mulutnya bau. Betul. Nabi Muhammad gak pernah bau sama sekali. Subhanallah. Gak pernah menguap Nabi. Ma tatha'aba qat. Ini kadang-kadang di majelis kalau yang ceramah gak ada lucunya, udah pada menguap semua, ngasih kode sama penceramah. Ini Nabi luar biasa. Engkau diciptakan oleh Allah, enggak punya kekurangan, sempurna. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau diciptakan sebagaimana permintaan. Ini Allah yang menciptakan kekasihnya, manusia yang termulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada seorang sahabat namanya Sa'ad, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang ketahuan makamnya paling dekat dengan kita, ada di Guangzhou, Cina. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou. Beliau termasuk yang pertama kali masuk Islam. Imannya luar biasa. Ketika ibu Sayyidina Sa'ad disampaikan, ibu Sa'ad, anakmu Sa'ad masuk agama Muhammad. Maka ibu Sayyidina Sa'ad dengan bangganya, dengan sombongnya mengatakan, Sa'ad itu anak yang paling patuh sama saya sebagai ibunya. Saya akan suruh keluar dari agama Muhammad, dia akan keluar dari agama Muhammad. Pulang ke rumahnya, Sa'ad. Sekarang jarang laki-laki namanya Sa'ad, jarang, betul.
Malah kadang-kadang perempuan sekarang namanya Sa'ad. Sa'ad, saya dengar kamu masuk agama Muhammad. Betul ibu. Keluar. Maaf ibu, perintahkan saya dengan perintah yang lain. Jangan ibu. Ibunya langsung keluar di jalan. Siang-siang duduk di tengah jalan. Sayyidina Sa'ad keluar, ibu panas bu, ayo masuk ke dalam. Nggak mau. Malam bu, dingin bu, ayo masuk ke dalam. Nggak mau. Sampai 3 hari. Kasih makan, nggak mau. Ibunya udah lemes 3 hari. Bu, ayo bu masuk bu, makan. Ibu sudah lemas bu, nanti ibu bisa-bisa mati. Sang ibu mengatakan, oh dia takut saya mati. Biar saya mati. Kalau kamu tidak keluar dari agama Muhammad, saya tidak akan masuk ke rumah. Meskipun saya harus mati, sehingga kamu akan dituduh sebagai pembunuh ibuku. Maka Sayyidina Sa'ad ngomong dengan tegas, tapi suaranya tetap pelan kepada orang tua. Bu, maaf. Jangankan Anda punya 1 nyawa, Bu. Anda punya 1000 nyawa. Keluar satu persatu di hadapan mataku, Bu. Aku tidak akan meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Keimanan yang luar biasa yang ada pada diri Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu saat di Madinah, sudah hijrah di Madinah, suatu saat beliau sholat isya belakangnya Nabi, makmum. Udah selesai sholat isya, beliau pulang ke rumahnya mau tidur. Orang dulu tidur habis isya, karena dulu nggak ada lampu, nggak ada TV, nggak ada internet. Sekarang kadang-kadang ada seorang suami bilang sama satu guru, bini ulun ini kalau malam bercahaya di balik selimut. Itu bini pian WA-an, makanya selimutnya bercahaya. La ilaha illallah. Gak bisa goreng, gak bisa tidur 1 jam. Kenapa? Rindu kepada Nabi Muhammad. Padahal baru lihat Nabi. Beliau keluar rumah, berdiri di hadapan rumah Nabi Muhammad, pas dengan jendela rumah Nabi Muhammad, berharap Nabi Muhammad membuka jendela rumahnya, menampakkan wajahnya, rindunya terobati. Subhanallah. Kalau betul-betul rindu, dijawab sama Nabi Muhammad. Maka beliau membuka jendela rumahnya, sinar yang keluar dari wajah beliau membuat Sa'ad bin Abi Waqqas tahu beliau adalah Nabi Muhammad. Senyum Nabi Muhammad, rindunya terobati, pulang ke rumah bisa tidur. Subhanallah. Ada seorang sahabat lagi namanya Thauban. Thauban ini sahabat yang lucu, kadang-kadang membuat senyum Nabi Muhammad. Humoris. Tapi suatu saat selama 3 hari berturut-turut nggak datang kepada Nabi. Hari keempat datang Thauban kepada Nabi. Wajahnya pucat pasi, kurus kering. Maka Nabi bertanya, mali araka ya Thauban musfarral wajhi nahilal jasad. Wahai Thauban, kenapa aku sekarang melihat engkau kurus kering, pucat pasi? Ini Nabi, tadi disebut Nabi itu kalau sahabatnya 3 hari nggak datang ditanya, kemana sahabat ini? Kalau kita sahabat kita nggak muncul selama 2 minggu, 3 minggu, mungkin sudah mati nih temanku ini. La ilaha illallah. 3 hari aja ditanya sama Nabi. Makanya Thauban nggak mau ditanya. Hari keempat langsung datang sendiri, meskipun masih sakit. Kenapa aku lihat wajahmu pucat pasi dan engkau kurus kering? Apa yang membuat engkau pucat pasi, kurus kering? Cinta kepadamu ya Rasulullah. Mahabbatak ya Rasulullah. Walima. Kok bisa seperti itu? Iya. 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, ketika datang pikiran di dalam pikiranku, aku di dunia ini enak, hidup sezaman denganmu. Kalau rindu tinggal datang, bisa melihat wajahmu. Sholat 5 waktu aja bisa melihat wajahmu ya Rasulullah. Tapi ketika datang pikiranku, bagaimana kelak di hari kiamat? Saya ini Thauban. Kalau saya masuk surga, mungkin surga saya ini hanya surga ekonomi. Engkau surgamu Firdausul A'la. Apa artinya masuk surga kalau berpisah darimu ya Rasulullah? Kalau aku masuk neraka, pedih siksa neraka. Tapi jauh lebih pedih berpisah darimu ya Rasulullah. Jauh lebih pedih. Diam Rasulullah. Karena beliau itu
lebih sayang kepada umatnya daripada umatnya itu sayang kepada dirinya sendiri. Datang Jibril membawa firman Allah yang membuat senyum Nabi Muhammad. Man yuti'illah war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan berkumpul bersama para nabi, para siddiqin, para awliya Allah, para syuhada dan para salihin. Para sahabat pun gembira karena mereka nggak ragu taatnya kepada Allah, tidak ragu taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah Rasulullah mengirim pasukan ke Mu'tah. Mu'tah itu dulu Syam, sekarang Mu'tah ada di Yordania. Saya sudah ke Mu'tah, ke medan peperangan itu, karena saya sudah 2 kali ke Yordania membawa santri belajar ke Yordania. Silakan, perwakilannya adalah saya di Indonesia ini. Nanti bisa silakan lihat Instagram saya Ubaidillah_Al-Habsyi, bisa DM, nggak apa-apa. Mau tanya-tanya silakan, tapi di follow dulu ya. Nah, Mu'tah itu sekarang ada di Yordan. Sekarang kalau kita pergi ke Madinah naik bis non-stop 16 jam. Bagaimana dulu para sahabat? Rasulullah mengutus 3.000 sahabat, berharap pasukan Romawi, karena dulu Syam dikuasai Romawi, berharap pasukan Romawi hanya sekitar 30.000, 40.000 cukup, 3.000 sahabat pasti menang. Rasulullah mengatakan yang jadi pemimpin Zaid bin Harithah. Kalau terbunuh Zaid bin Harithah, yang jadi pemimpin Ja'far bin Abi Thalib, kakak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau terbunuh Ja'far, yang menjadi pemimpin adalah Abdullah bin Ruwahah, salah satu munsyidnya Nabi Muhammad. Kalau terbunuh Abdullah bin Ruwahah, pilihlah pemimpin di antara kalian. Sampai Mu'tah ternyata pasukan Romawi 200.000. 3.000 lawan 200.000. Kalau kita bagaimana ini? Kita ambil jurus langkah 1.000. Sahabat-sahabat Nabi dibiasakan musyawarah sama Nabi. Ada yang ngasih pendapatnya apa kalau kita ngirim utusan ke Nabi supaya Nabi ngirim bala bantuan tambahan pasukan yang berdiri Abdullah bin Ruwahah yang pasti tewas di peperangan tersebut. Dia bilang kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, wahai sahabat-sahabat Nabi Muhammad, yang kalian minta selama ini, mati dalam keadaan syahid, ada di depan mata kalian. Apa yang membuat kalian mundur? Apa yang membuat kalian menunda mati dalam keadaan syahid? Besok kita serang pasukan Romawi. Takbir, Allahu Akbar, diikuti oleh para sahabat yang lain. Allahu Akbar, semangat luar biasa. Karena kalau sahabat perang itu yang dicari memang mati. Kalau mengulang hidup nangis sahabat, kenapa saya masih hidup? Subhanallah. Terjadi peperangan di Mu'tah, Yordania. Nabi Muhammad di Madinah cerita di depan para sahabatnya tentang peperangan tersebut, live streaming. Tapi ini sinyalnya langsung dari Allah. Sekarang terjadi peperangan. Para sahabat itu menyerang pasukan Romawi dengan gagah berani, gak mundur sama sekali. Sekarang terbunuh Zaid bin Harithah. Makanya makamnya ada di Yordania. Saya sudah ziarah. Sekarang terpotong tangan kanan Ja'far bin Abi Thalib dan terpotong tangan kiri Ja'far bin Abi Thalib. Beliau menggigit bendera dengan pedangnya. Sekarang terbunuh Ja'far. Terbunuh Sayyidina Ja'far bin Ali bin Abi Thalib, kakak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Roh Ja'far, katanya Rasulullah, sudah masuk surga. Dan sebagai ganti dari kedua tangan yang terputus, Allah menggantinya dengan kedua sayap yang dia pakai terbang di surga manapun yang dia inginkan, sehingga dijuluki Ja'far At-Tayyar. Roh Ja'far sudah masuk surga, sudah merasakan nikmatnya surga, tapi roh Ja'far minta izin kepada Allah untuk turun kembali ke dunia agar bisa duduk di majelis kita. Sekarang roh Ja'far ada di belakang majelis kita, karena roh Ja'far tahu duduk denganku jauh lebih nikmat daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi
Beliau mengatakan dalam salah satu syairnya, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa li kauni hibbi fiha khayyama. Surga itu indah, tapi keindahan surga tidak membuatku rindu ingin masuk surga. Yang membuatku rindu ingin masuk surga karena di surga ada kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan di zaman kita ini banyak orang yang sudah merasakan nikmat itu, memandang wajah mulia Nabi meskipun dalam mimpi, karena mereka berhasil mendekatkan diri kepada Nabi. Banyak cara. Rasulullah tidak mengkhususkan satu cara, banyak cara untuk bisa dekat dengan Nabi. Saya bahas satu persatu, tapi nggak usah lama-lama. Yang pertama, berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad, berbuat baik kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sendiri berjanji, man istana'a khairan li ali Muhammadin falam yujza fid dunya fa ana mujazihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat baik kepada keturunan Muhammad, enggak dibalas sama Allah di dunia, aku yang akan membalasnya kelak di hari kiamat. Sehingga diceritakan, banyak ceritanya ini banyak. Ada seorang syarifah punya anak kecil yatim 3. Syarifah ini masuk ke satu desa, tanya, siapakah tokoh Islam di desa ini? Oh, orang kaya dari orang Islam di desa ini. Oh, orang kaya di desa ini juga seorang ustaz, seorang tokoh. Di mana? Ada di pasar, karena dia punya toko emas. Didatangi sama Syarifah, antum orang paling kaya di desa ini. Iya. Antum juga ustaz. Iya. Ketahuilah, saya adalah Syarifah. Saya memang menikah usia tua, karena terkadang Syarifah itu menjaga dirinya, nggak mau menikah kecuali dengan seorang sayyid. Memang disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Al-Habib Abdul Rahman, bahwasanya beliau mengatakan kalau ada Syarifah menikah dengan non syarif, dengan bukan sayyid, itu pernikahannya nggak sah katanya dulu. Karena harus meminta izin kepada seluruh habaib sedunia, baru bisa sah. Kalau semua habaib sedunia memberikan izin. Jadi meskipun agak berbeda dengan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, padahal dari golongan habaib itu ilmunya luar biasa. Nah, saya menikah sudah umur sehingga punya anak ini masih kecil-kecil, suami saya meninggal dunia. Maukah Anda menanggung saya? Si ustadz ini gak percaya kalau ini Syarifah. Ya, kadang-kadang di zaman sekarang ada seperti itulah, orang ngaku-ngaku habib ya. Ada kadang-kadang. Ada sekarang ngaku habib, ada yang ngaku wali, ada yang ngaku guru, enggak. Ada yang ngaku apa? Mujudub istilahnya. Ya. Ada, wah pernah datang ke Samarinda, ada orang dicoba pakai kaos oblong, nunduk aja dia. Ji, Sayyidatuna Fatimah nyuruh kamu nyembelih 10 ekor onta. Wih, onta ini satu onta 20 juta. Waduh, Beb, di mana bisa dapat onta, Beb? Mau nyembelih onta? Ini ngaku habaib bukan habib. Oke, katanya, nunduk lagi. Kata Sayyidah Fatimah, kalau Anda nggak bisa nyembelih, Anda bayar duitnya aja 200 juta ke saya. 200 juta ini. Kita ceramah berapa bulan ini? Ini cuma duduk gini aja, modalnya gini aja. Setelah itu saya datang sama Rena, wah kenapa kalau saya nggak ada? Saya bilang kalau saya ada saya juga duduk. Saya bilang Sayyidah Fatimah nyuruh saya hajar kamu. Kalau mau pura-pura gila jangan sama Al-Habsyi. Al-Habsyi itu rajanya gila. Ya Habib Ahmad ya. Kalau Al-Habsyi nggak gila bukan Al-Habsyi, perlu dicurigai. Kalau Al-Habsyinya perlu dicurigai. Nah, mana buktinya Anda di Syarifah? Kalau zaman sekarang ada Robitoh. Ini Habib Ahmad ketua Robitoh Bontang BBM. Ada Robitoh, nasabnya jelas. Kalau zaman dulu nggak ada. Ya sudah, kalau Anda nggak percaya saya ini Syarifah, nggak apa-apa, nggak masalah. Terima kasih. Keluar dari toko emas ini, sebelah ini toko emasnya Yahudi. Bu, sini bu. Bu.
Ngantuk Bu. Oh, nggak ada yang jawab gini. Lapar Bu. Apalagi yang ceramah ini. Keluar energi. Bu dipanggil. Ada apa Bu? Kalau keluar seperti muka Anda ini sumpah. Nggak apa-apa, diceritakan. Tiba-tiba hatinya Yahudi ini terketuk. Anda ini keturunan Nabi? Iya. Gini Bu, di rumah saya ada satu kamar kosong. Mau nggak Anda sama 3 putra putri Anda di satu kamar, dan saya akan memberikan makanan yang halal. Terserah Anda mau tinggal sampai kapan. Oh ya, makasih, terima kasih. Nginep di rumahnya si Yahudi ini pagi. Malamnya orang kaya tersebut yang juga orang yang berilmu mimpi kiamat di padang mahsyar. Keadaan susah luar biasa. Tiba-tiba ada Rasulullah. Langsung dia mengejar ke Nabi Muhammad. Dia berada di belakangnya Nabi. Ya Rasulullah, aku adalah umatmu ya Rasulullah. Rasulullah nggak noleh, cuman menjulurkan tangannya. Apa buktinya engkau adalah umatku? Bukankah datang kepada engkau tadi pagi salah satu keturunanku, dan engkau meragukan dia adalah keturunanku? Langsung Rasulullah nunjuk ke atas. Kelihatan istana putih yang megah, indah, luas, luar biasa. Kamu lihat istana putih itu? Aslinya istana putih itu untukmu. Kalau engkau menolong cucuku, kata Nabi Muhammad. Tapi nggak diberikan oleh Allah kepada engkau karena engkau tidak mau menolong cucuku. Terbangun pagi-pagi dia tanya-tanya di mana? Oh, di rumahnya si Yahudi. Dia tok, selamat pagi. Maka itulah yang kita ambil dari Gus Dur. Bukannya Gus Dur mengganti assalamualaikum dengan selamat pagi, bukan. Kalau kita mengucapkan salam kepada non muslim nggak boleh assalamualaikum. Makanya kadang-kadang yang kesian para pejabat kesian. Kadang-kadang dipaksa hadir peringatan Natal di gereja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini repotnya. Ya, sudah sampaikan salam pagi, selamat malam, nggak usah salam sejahtera, nggak boleh. Tapi untuk mendoakan mereka nggak masalah sih. Supaya mereka sejahtera, berkah dan lain sebagainya, supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dibuka Yahudi, di rumahmu ada Syarifah sama 3 anaknya. Iya, saya ambil. Saya sudah siapkan masing-masing itu satu kamar. Oh, tidak bisa, katanya si Yahudi. Nggak bisa. Loh, kenapa? Kamu ingin istana putih yang ditunjukkan oleh Rasulullah ya? Saya juga tadi malam mimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, wahai Yahudi, karena engkau telah menolong cucuku, ini istana putih untukmu asal kamu masuk Islam. Maka saya sekarang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Yahudi mimpi Nabi. Kenapa? Berbuat baik kepada keturunan Nabi. Subhanallah. Paling cepat berbuat baik sama keturunan Nabi, paling cepat membuat orang mimpi Nabi, dekat dengan Nabi. Yang kedua, Rasulullah sebagaimana yang pertama terus terang aja melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang kedua, termasuk perintah Allah itu juga berbuat baik kepada keturunan Nabi. Bahkan Al-Imam Syafi'i, di zaman sekarang ada nggak orang yang lebih alim daripada Imam Syafi'i? Ada. Imam Syafi'i tidur goreng, kalau bahasa matindro. Imam Syafi'i matindro. Bangun dari tidur, beliau mengatakan, aku telah mengeluarkan 18 fatwa dari satu ayat. Tidurnya bisa berfatwa. Kita mata melek aja. La ilaha illallah. Nah, Imam Syafi'i beliau mengatakan, ya ala baitin nabi hubbukumu fardun minallahi fil kitabi anzalahu kafakum fakhra bi annakumu man lam yusalli alaikumu la salata lahu. Wahai keluarga Nabi, cinta kepada kalian itu hukumnya wajib, diwajibkan oleh Allah dalam Al-Quran. Coba ada yang bisa membantah perkataan Imam Syafi'i? Cukup suatu kebanggaan bagimu orang yang tidak bersolawat untuk Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sholatnya kurang sempurna. Bahkan kalau kita sholawat di luar sholat kepada Nabi Muhammad tanpa wa ala ali Muhammad, Rasulullah mengatakan batra, putus barokah, nggak lengkap, nggak sempurna.
Ini Imam Syafi'i. Kemudian cara mendekatkan diri kepada Rasulullah yang lain adalah memperbanyak sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Di Hadramut ada seorang namanya Syekhah Sultanah Az-Zubaidiyah, bukan Syarifah, bukan. Dari bangun tidur, setelah baca doa bangun tidur sama ibunya langsung disuruh sholawat dari kecil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Berhenti sholawat kalau sedang tidur dan sholat. Sehingga ketika umur 18 tahun Syekhah Sultanah mendengar suara dari langit. Ya Syekhah Sultanah, Inna Allaha qad radiya anki li kathrati salatiki ala nabi fatlubi ma syi'ti. Wahai Syekhah Sultanah, Allah telah ridha kepadamu karena banyaknya salawatmu kepada Nabi Muhammad. Minta apa? Ditawari sama Allah lewat malaikat, minta apa? Yang nawari bukan yang keluar dari botol. Allah. Syekhah Sultanah karena bukan orang dunia, bingung dia, saya mau minta apa? Subhanallah, kalau kita ditawari gitu gimana? Saya minta rumah 18 tingkat, 9 ke atas, 9 ke bawah. Saya minta mobil Alphard 50 atau 100. Saya minta jadi presiden sehingga pertalite saya turunkan lagi. Saya mintanya macam-macam dah. La ilaha illallah. Saya mau minta apa? Karena bukan orang dunia. Tanya sama orang bijak di zamanmu. Syekhah Sultanah hidup di zamannya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Siggaf. Ya Habibana, Ya Habibana Abdurrahman As-Siggaf. Itu Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman As-Siggaf itu Pak Bu setiap hari membaca Al-Quran 8 kali, mengkhatamkan Al-Quran 8 kali. Subhanallah. Pertama sekali beliau berusaha 2 kali, beliau berusaha 3 kali, sampai 8 kali sehari semalam, 33 tahun gak tidur. Luar biasa Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Siggaf. Putra beliau Syekh Umar Muhdar, yang kalau kita tenggelam di laut, kita di pesawat, kita dapat kecelakaan, kita panggil namanya, Ya Umar Muhdar, akan datang nolong kita. Sampai saat itu kita panggil namanya dengan yakin, Ya Umar Muhdar, beliau akan datang, akan menolong kita. Ahlul darah. Syekh Umar Muhdar putra beliau itu membaca 1000 ya latif dalam satu nafas biasa. Diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau dicoba silahkan. Anda tahan nafas, nggak sampai 1000 sudah mati ya. Ini beri berkah oleh Allah, sebagaimana ayahnya Habib Abdurrahman As-Siggaf diberi berkah waktu. Antara subuh dan sampai zuhur 2 kali khatam Al-Quran. Antara zuhur dan asar 1 kali. Antara asar dan maghrib 1 kali. Antara maghrib dan isya 1 kali. Antara isya sampai subuh 3 kali. 8 kali sehari semalam. Itu pun masih sempat terima tamu, sempat mengkhatamkan Ihya 40 kali dengan faham di masa hidupnya dan lain sebagainya. Ya Habib, katanya Syekhah Sultanah. Maka karena inilah Syekhah Sultanah pernah dilamar sama Habib Abdurrahman As-Siggaf. Ya Syekhah Sultanah, bagaimana kalau kamu menjadi istriku saja? Ini perawan, umur 18-19 tahun. Habib Abdurrahman umurnya berapa? 50-60 tahun. Bukannya nggak mau. Syekhah Sultanah mengatakan, ya Habib, saya di dunia ini kalau rindu sama Nabi, saya manggil namanya Nabi, takut nanti kau cemburu Habib. Kita menikahnya di surga aja Habib. Masya Allah, menikahnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wahai Syekhah Sultanah, minta permintaan yang paling mulia. Apa itu Habib? Minta agar kau bisa bertemu dengan Nabi Muhammad secara nyata kapanpun kau inginkan. Semenjak saat itu Syekhah Sultanah kalau rindu cukup memanggil ya Rasulullah, muncul Nabi besar Muhammad SAW karena banyaknya sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ada juga orang soleh punya utang 2000 dinar, kalau diuangkan sekarang sekitar 1 miliar rupiah. Banyak apa nggak banyak? Banyak 1 miliar rupiah ya. Saya dulu ceramah sering bawa cincin. Habib Sofyani tahu, sering bawa cincin saya dulu sambil ceramah. Sekarang sudah pensiun. Ada teman dari Jakarta nitip sama saya, Beb, ini tolong bawa red diamond, berlian merah.
kecil, indah, masya Allah, luar biasa. Berapa? Murah Beb? Berapa? 4 miliar. Tolong jualkan Beb, murah 4 miliar. Saya bilang enggak. Kenapa Beb? Kalau hilang saya gantinya ceramah berapa tahun. La ilaha illallah. Jadi ini orang soleh utang 1 miliar rupiah ditagih sama orang sambil bawa aparat. Ini zaman dulu ini. Ayo bayar, kalau enggak kamu ditangkap sama aparat ini masuk penjara. Orang soleh itu, ya Allah, apa yang mau bayar dulu? Saya nggak punya. Ayo sudah, kalau nggak punya bawa aja, bawa. Sudah begini, saya sumpah demi Allah, demi Nabi Muhammad, besok saya bayar hutang. Orang ini meskipun dia agak kurang ajar sama orang soleh, mendengar nama Allah, mendengar nama Nabi Muhammad, waduh, ya sudah, saya kasih kesempatan 1 hari aja. Besok saya akan datang lagi. Gak bisa bayar, saya masukkan penjara kamu. Iya, iya. Ngomong sama istrinya, gimana ini? Besok harus ada duit 1 miliar. Kalau orang kaya gampang aja 1 miliar itu. Kalau seperti biasa-biasa waduh, jual rumah, jual mobil, sepeda motor, nggak sempat, nggak cukup 1 miliar. Apalagi ini orang soleh nggak punya apa-apa. Ngomong sama istrinya, deh, karena Anda telah ngomong demi Allah, demi Rasulullah, ayo mulai habis Isya kita sholawat terus sampai tidur, sampai tertidur, jangan putus sholawat. Kita mengharap ada solusi dari Allah dan dari Nabi Muhammad. Sholawat. Nanti akan saya kasih sholawat kakek saya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, yang mana sholawat Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu yang membawa Maulid Simtud Duror ke Indonesia. Yang mana sholawatnya ini kalau dibaca oleh kita rutin, Allah akan memberikan kita rezeki zahir batin. Rezeki zahir batin. Kalau nggak hafal bisa lihat Instagram saya. Ada di Instagram saya. Tapi nilai dulu, follow dulu ya. Nah, sholawat sampai tertidur, orang soleh ini mimpi Nabi Muhammad. Ada apa? Saya sumpah ya Rasulullah begini. Oke, kamu besok datang ke presiden. Dibilang hakim, raja, presiden. Kamu sampaikan kepada hakim. Yang pertama salam dari aku. Yang kedua, hakim itu setiap hari sholawat 1000 untukku dan nggak ada yang tahu, biar istrinya aja nggak tahu. Yang ketiga, hakim itu malam ini dia bersolawat 1000 tapi dia ragu apakah solawatnya sampai 1000 atau nggak sampai 1000. Sampaikan kepada dia solawatnya sampai 1000 dan sudah disampaikan kepada aku oleh Allah lewat malaikat. Pagi-pagi datang ke presiden. Ini presiden dulu, kalau datang orang alim senang presiden zaman dulu, betul? Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam, silakan. Ada perlu apa? Saya tadi malam mimpi Nabi, nangis ini presiden, masya Allah, Anda mimpi Nabi Muhammad. Iya. Ada yang mau saya sampaikan dari Nabi. Yang pertama, Nabi kirim salam kepada Anda. Masya Allah, dapat salam dari Nabi. Yang kedua, Nabi mengatakan Anda itu sholawatnya setiap hari 1000, nggak ada yang tahu, meskipun istri Anda nggak tahu kalau Anda di sholawat 1000. Iya betul. Nabi menyampaikan sholawatmu itu sampai kepada Nabi setiap hari. Yang ketiga, Nabi mengatakan kamu itu tadi malam sholawat, tapi kamu ragu sampai 1000 atau nggak sampai 1000. Ternyata katanya Nabi sampai 1000 dan sudah disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah lewat malaikat. Masya Allah, terima kasih. Anda membawa kabar yang luar biasa ini. Terus Nabi memerintahkan saya untuk menyampaikan hajat saya. Apa hajat Anda? Apa hajat Anda? Saya punya utang 2000 dinar emas. Bagaimana solusinya? Oh, tenang. Ya, ambil 2000 dinar emas. Ini buat Anda, membayar hutang Anda. Ditambahi lagi 2000 dinar emas, ini buat Anda. Hutang terbayar 1 miliar, dapat duit lagi 1 miliar. Kalau zaman sekarang saya suruh undang saya orang itu ya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang kemudian adalah akhlaknya seperti akhlak Nabi Muhammad. Orang akhlak yang seperti akhlak Nabi Muhammad itu semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Orang punya ilmu tinggi nggak punya akhlak percuma. Yang dilihat itu akhlak.
Imam Syafi'i mengatakan orang alim itu seharusnya seperti tukang pembuat roti. Kalau orang buat roti lebih banyak tepung atau garamnya? Lebih banyak tepung atau garam? Gak ada yang jawab itu. Tepungnya cuma materi aja. Lebih banyak tepung. Kalau lebih banyak garam gak jadi roti. Garam itu ilmu kata Imam Syafi'i. Tepung itu adab. Utamakan adab, akhlak daripada ilmu. Padi semakin berisi semakin runtuh. Semakin tambah ilmu semakin tawadhu. Nah, orang yang beradab, menjaga adab, dia akan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad ketika masih di dunia. Karena yang dia lakukan adalah adab-adabnya Nabi Muhammad. Yang dilakukan adalah sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang ngarang Maulid Simtud Durar, Maulid Al-Habsyi, itu mengatakan orang kalau ingin bertemu dengan Nabi Muhammad harus mencapai 200.000 derajat yang didapatkan lewat ibadah. Tapi ada salah satu habaib Siwon mengatakan, demi Allah, ketika Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ziarah ke Nabi Muhammad dan saya di belakangnya, beliau mengucapkan salam, dapat jawaban salam dari Nabi Muhammad dan disambut langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi adabnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Kemudian ilmu semakin nambah ilmu semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibul ratib, beliau padahal matanya buta, umur 4 tahun mata beliau buta karena sakit panas tinggi membuat kebutaan. Tapi luar biasa, umur 7 tahun hafal Quran, belajar qiraah 12, umur 7 tahun. Setelah selesai belajar cara membaca Al-Quran, beliau sholat sunnah mutlak 200 rakaat. Tempat sholatnya itu masih ada sekarang. Abu Sufyan sudah sholat di situ, di Masjid Ba'alawi. Tempat sholatnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Makanya silakan kalau mau ziarah tarim. Orang kalau sudah ziarah tarim tanya kepada beliau Habib Sufyan, gimana sih rasanya ziarah tarim? Orang-orang yang ziarah tarim itu ngomong sama saya, Beb, kepingin kesini lagi, Beb. Jangankan Anda yang baru sekali, saya sudah 6 tahun tinggal di sini, kepingin terus datang ke tarim. Luar biasa, kota yang luar biasa. Hati kita itu, wah, terasa sekali, Beb. Berkahnya itu terasa sekali, nikmatnya terasa kalau berada di kota tarim. Insyaallah tanggal 10 Januari silakan lihat Instagram saya sudah ya, ada di Instagram saya sudah, silakan lihat Ubaidillah_Al-Habsyi. Nah, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad umur 16-17 tahun sudah mulai berfatwa, alim dan sangat dekat sama Nabi karena semua sunnah Nabi beliau lakukan. Amin sunnatin sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam illa wa arju anni qad amiltu biha. Tidak ada satupun sunnah Nabi Muhammad kecuali saya harap saya sudah melakukannya. Beliau sudah melakukan semua sunnah Nabi. Beliau itu kalau ragu akan satu hadis ini sahih apa enggak sahih, beliau sholat 2 rakaat kemudian minta kehadiran Nabi, hadir Nabi Muhammad, beliau tanya, ya Rasulullah, ini hadis sahih apa enggak ya Rasulullah? Dengan ilmunya, dengan adabnya, beliau dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Peperangan Mu'tadah ini belum saya selesaikan karena memang hanya cerita tentang Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Kemudian diganti oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah, kemudian mundur. Pasukan sepakat memilih Khalid bin Walid untuk menjadi pemimpin. Beliau hanya merubah strategi. Yang kanan dirubah kiri, yang kiri dirubah kanan, yang depan belakang, yang belakang ke depan. Serang disuruh. Pasukan Romawi formasinya biasa seperti hari sebelumnya. Sehingga yang kanan bilang, loh, ini bukan yang saya temui kemarin, berarti ada pasukan baru. Yang kiri juga begitu, ini bukan formasi yang kemarin, ini berarti ada pasukan baru. Sehingga mereka yang 200.000 mundur tunggang langgang. Padahal ini sahabat nggak sampai 3.000 sudah kurang. Jadi dari sini kita tahu pasukan Romawi itu kalau di film-film selalu menang. Ternyata menangnya hanya di film.
Kenyataan lawan sahabat Nabi 3.000 saja, 200.000 melawan 3.000 lari tunggang langgang. Kemudian Sayyidina Khalid bin Walid melarang para sahabat untuk mengejar mereka pulang ke Madinah. Yang penting mereka sudah meninggalkan medan peperangan, mereka sudah kalah. Tapi tetap ada orang munafik yang gak suka sama Khalid bin Walid, mengatakan furor, kamu ini lari dari medan peperangan. Langsung dijawab oleh Nabi Muhammad, laisu furor bal hum qurrar. Mereka bukannya lari dari medan peperangan, mereka itu menerjang musuh, sehingga musuh yang lari tunggang langgang dari medan peperangan. Ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Tapi Indonesia belum jihad, belum. Kalau sudah jihad maju, jangan ragu, cari mati di medan peperangan. Mati syahid itu luar biasa. Ish kariman au mut syahidan. Hiduplah sebagai orang yang mulia dengan beramal, dengan melakukan sunnah-sunnah Nabi, menjadi orang yang baik. Tapi kalau ketika ada kesempatan untuk mati dalam keadaan syahid, Rasulullah aja berperang. Jangan kita lari dari medan peperangan, maju, hadapi meskipun pakai pisau dapur. Bilang sama ibunya, nggak masak dulu seperti sekarang ya, pisau dapur yang saya pakai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membangun kedekatan dengan Nabi ketika masih di dunia. Bisa. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf Gersik itu dalam salah ketika khalwat pernah beliau 3 hari 3 malam ngumpul sama Nabi Muhammad. Betapa nikmat yang dirasakan oleh beliau-beliau yang bisa memandang wajah Nabi, bisa mendengar omongan Nabi langsung. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi belum mencapai umur baligh sudah ketemu langsung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kalau mau diceritakan waktunya yang nggak cukup ya. Maka mari kita bangun kedekatan. Meskipun habaib yang paling utama untuk cinta kepada habaib itu para habaib. Yang lebih utama untuk mencintai para syarifah adalah para syarifah. Yang lebih utama memperhatikan keluarga Nabi adalah keluarga Nabi. Kalau memang ada kelebihan, kita lihat keluarga kita satu darah. Nabi menangis kalau ada keturunannya yang kelaparan. Nabi sedih kalau ada keturunannya yang susah. Maka kita sebagai keturunannya, kita lebih utama memperhatikan keturunan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapapun yang memperhatikan keturunan Nabi, jangan ragu, pasti akan dibalas oleh Allah, pasti akan dibalas oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, minimal kita lakukan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, sehingga kelak di hari kiamat Nabi menyampaikan semua umat itu dibangkitkan hitam legam di hari kiamat. Semua umat dibangkitkan hitam legam. Maka Nabi ditanya oleh para sahabat, "Wa kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah?" Kalau semua umat hitam legam, bagaimana engkau mengetahui umatmu? Karena umatnya Nabi yang paling banyak masuk surga. Penghuni surga itu 120 saf, 80 saf umatnya Nabi. 2/3 penghuni surga adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Paling besar. Nah, kalau semuanya hitam legam, bagaimana engkau mengetahui umatmu ya Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, ummati ghurral muhajjalina min atharil wudu. Umatku wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, rambut kepalanya bercahaya, kakinya bercahaya karena bekas wudu sholat. Sehingga ketika bercahaya dikenal oleh Nabi. Mungkin dari pertama dibangkitkan kita langsung bisa ketemu dengan Nabi. Nabi akan mempersilahkan kita berdiri di safnya Nabi Muhammad. Atau mungkin yang keberapa kita bisa ketemu Nabi Muhammad, diakui oleh Nabi Muhammad, dikenal oleh Nabi Muhammad, berdiri di safnya Nabi Muhammad, memandang wajah mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita harus berusaha. Kalau bisa di dunia bisa memandang wajah beliau bagus, di dunia bisa dekat dengan beliau bagus. Kalau enggak, maka mari jangan sampai di hari kiamat. Sebabnya katanya Nabi, fawailun liman lam yarawni yaumal qiyamah. Sungguh celaka orang yang tidak memandangku kelak di hari kiamat. Sungguh celaka, naudzubillahi. Maka mari sama-sama kita mohon kepada Allah dengan berkat acara pada malam hari ini, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dengan berkat para nabi
nabi, para rasul yang sebelum Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, dan dengan berkat husnuzan kita kepada Allah, dengan berkat para wali Allah yang ada di majelis ini, dengan berkat orang yang dikabulkan oleh Allah doanya di majelis ini, dengan berkat yang dihawali oleh Habib Ali bin Ahmad Al-Aidrus, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ampunilah semua dosa kami, semua dosa orang yang kami cintai. Hapuskanlah kemaksiatan kami dan mereka, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikanlah taufik dan hidayah kepada kami dan orang yang kami cintai, sehingga kami dan mereka cinta, taat, benci maksiat. Ya Allah, kabulkanlah semua hajat kami, ya Allah, semua hajat orang yang kami cintai, ya Allah, terutama hajat sahibul hajat Al-Habib Salam bin Hashim Al-Aidrus dan segenap keluarga Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Aidrus. Mudahkanlah urusan kami dan mereka, ya Allah. Berikanlah kami dan mereka rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, ya Allah. Panjangkanlah umur kami dan mereka di jalan taat kepadamu, ya Allah, taat kepada Nabi Muhammad, ya Allah, dalam keadaan sehat wal afiat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Betapa banyak, ya Allah, umat Nabi-Mu yang setiap hari Kamis mereka membuat sedih Nabi dengan kemaksiatan, ya Allah, ya Allah. Nabi pun telah menyampaikan setiap hari Kamis beliau dilapori amal umatnya. Kalau beliau mendapat yang baik, nama kami, ya Allah, dipandang oleh Nabi di golongan yang baik, maka kami akan menjadi umat yang menggembirakan Nabi, yang menyenangkan Nabi, yang menghibur Nabi, membuat Nabi mengucapkan kalimat Alhamdulillah, ya Allah. Tapi kalau nama kami dan orang kami cinta ada di golongan maksiat, ya Allah, dibaca oleh Nabi, ya Allah, sangat malu kami, ya Allah, menjadi umat yang membuat sedih Nabi. Meskipun Nabi masih mohon ampun atas dosa umatnya yang bermaksiat, maka kami mohon, ya Allah, yang lampau ampunilah, ya Allah, yang dahulu dari dosa dan kemaksiatan kami ampunilah, ya Allah. Mulai malam ini, ya Allah, sampai akhir hayat kami, ya Allah, kami mohon, ya Allah, mudahkanlah kami dan orang yang kami cintai untuk taat, melaksanakan segala perintah-Mu, menjauhi segala larangan-Mu, sehingga setiap Kamis, ya Allah, nama kami dan orang yang kami cintai ada di golongan taat, menggembirakan Nabi, menghibur Nabi, menyenangkan Nabi, membuat senyum Nabi, membuat Nabi mengucapkan Alhamdulillah, sehingga tidak mustahil, ya Allah, kalau kami setiap Kamis menyenangkan Nabi, tidak kami dan orang yang kami cintai meninggal dunia kecuali memiliki kesempatan memandang wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan kalau sudah sampai ajal kami dan orang yang kami cintai, ya Allah, cabutlah nyawa kami dan mereka, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah, biha, ya Allah, biha, ya Allah, bihusnil khatimah, ya Allah, واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.